Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina Muhammadin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara dialog dengan para sumber tahfidzul Quran Darus Sa'adah di Pulau Kudus. Dalam hal ini kami dari kelompok KKN Nika BR 124 berterima kasih pada Bapak Kiai Haji Zainal Abidin MAG yang sudah menerima kami dan memberi tempat serta waktunya. Semoga nanti acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Assalamualaikum, Pak. Kami dari kelompok KKN IKDR 124 yang Kudus ingin mewawancara. Dalam kehidupan sehari-hari adanya agama juga toleransi beragama kita antara yang dulu dengan sekarang itu harusnya berbeda. Adanya peningkatan teknologi juga mempengaruhi keberagamaan kita, yang mana dalam hal ini semakin teknologi semakin canggih, berubah pula pandangan-pandangan agama di mata masyarakat. Sebelumnya bagaimana menurut Anda itu moderasi beragama itu? Terima kasih pertama atas kehadirannya, semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Kemudian merespon apa yang tadi disampaikan oleh moderator, bahwa sebenarnya Islam itu sejak lahirnya itu memang membawa kerahmatan, membawa ketenangan, ketentraman bagi semua pihak, baik yang mengikuti ajaran Islam itu sendiri maupun yang tidak. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika mendirikan negara Madinah itu didirikan di atas kelompok-kelompok agama yang berbeda, kelompok-kelompok suku yang berbeda. Di sana ada kelompok Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani, kemudian untuk suku-suku ada Khazraj dan yang lain sebagainya. Dan ketika itu memang Nabi sendiri itu mengajarkan kepada kita untuk selalu menghormati dan selalu bekerja sama di antara kelompok-kelompok yang berbeda tersebut. Nah, untuk di Indonesia sendiri, masuknya Islam di Indonesia itu juga dikembangkan dengan pedangnya. Seperti kita ketahui, sebelum Islam masuk di Nusantara ini, di sini sudah banyak agama-agama. Di sana ada agama Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha,
ketika itu masih banyak juga yang animisme, dinamisme. Tetapi dengan meniru Bibak Rasul dan kepiawaian strategi yang digunakan para wali ketika itu yang terkenal dengan wali 9, itu Islam masuk di Indonesia ini dikembangkan dengan penuh kedamaian. Jadi dalam rentangan sejarah itu tidak ada perang yang itu mengatasnamakan agama dalam hal untuk mengembangkan agama Islam. Dan mestinya memang demikian, karena akar dari moderasi beragama kan sudah dinaskan oleh Allah, kan? Dalam surat Al-Kafir, lakum dinukum. Jadi kita sangat-sangat menghormati terhadap agama-agama yang lain. Nah, akhir-akhir ini memang sekitar 2-3 tahun yang lalu itu sangat kelihatan, tapi mestinya itu sudah agak lama, paham-paham ekstrim, radikalis itu yang mencoba memahami Islam secara radikal, secara ekstrim, keras gitu ya. Sehingga penghormatan terhadap agama lain atau bahasa kita toleransi terhadap agama lain itu mulai berkurang. Nah, inilah pada saatnya sekarang ini kita memang perlu merajut kembali kehidupan beragama kita di Indonesia supaya terbangun, terjalin gitu ya, kebersamaan, saling menghormati dan toleransi antar agama. Dan untuk di Indonesia sendiri memang Pancasila sebagai kesepakatan kita dalam bernegara itu memang sangat menghormati keberbedaan, keragaman, sangat menghormati keanekaragaman paham agama, aliran-aliran, itu sangat-sangat dihormati. Dan untuk Islam sendiri itu memang banyak keuntungan jika kita mengembangkan toleransi, mengembangkan penghormatan terhadap agama lain. Jadi dengan pola dakwah yang mengembangkan toleransi itu kita banyak diuntungkan, karena kita yakin bahwa agama kita ini memang bisa mensponsori atau meneladani yang merintis rajutan-rajutan keberbedaan. Nah, itu menurut saya. Selanjutnya di Kudus sendiri di wilayah kita lah, itu bagaimana lah menurut pandangan, apakah moderasi beragama di Kudus itu sudah cukup baik atau memang kita dari yang mau beragama kita malah memang perlu lagi gitu. Jadi khusus untuk Kudus memang luar biasa. Sunan Kudus sudah memberikan contoh, mewariskan kepada kita bagaimana cara menghormati agama lain yang berbeda dengan kita. Di antaranya ada sejarah tajuk tempat ibadahnya umat Islam itu berhadapan dengan tempat ibadahnya Lembu Tunteng. Jadi sekarang itu sebelah parkir itu kan ada permainan. Parkir itu dulu itu musola atau masjidnya Sunan Kudus. Tapi untuk menghormati
ibadahnya agama lain, kemudian masjidnya digeser ke barat. Sekarang jadi masjid itu sebenarnya itu masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kedua, Kanjeng Sunan Kudus itu memberikan contoh cara menghormati itu dengan melarang menyembelih sapi. Jadi pesan beliau itu kalau bisa anak cucu keluarga Kudus ini tidak menyembelih sapi. Kenapa? Karena sapi bagi orang ini itu memang hewan yang dihormati. Jadi kalau disembelih itu kan rasanya melukai hati mereka. Walaupun sebenarnya tidak apa-apa, tapi ini dalam rangka untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai, yang nyaman. Nah, kehidupan beragama yang penuh kedamaian ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Kita di Kudus ini sebenarnya tinggal melanjutkan apa yang sudah diwariskan, dicontohkan oleh tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan teknologi, maraknya media sosial, itu informasi-informasi paham-paham Islam garis keras, Islam radikal itu memang luar biasa, dan oleh karena itu kita memang perlu untuk ikut mewarnai media-media sosial supaya apa yang dikembangkan di media sosial itu memang ajaran-ajaran agama yang moderat, tawasul, tawasul yang baru, yang tidak, ya. Jadi bukan agama yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri itu semuanya kurang pas untuk kita ini. Makanya kita termasuk harus ikut mewarnai media-media sosial itu supaya generasi-generasi muda yang memang sekarang ini tidak ada anak yang tidak pegang HP. Jadi semua kalau dulu kan mahasiswa, sekarang SMA, SMP, SD itu bahkan sudah pegang HP. Jadi informasi ajaran agama lewat media sosial itu kita tidak banyak mewarnai, tapi mereka mengikuti yang itu. Ya. Untuk di Indonesia ini kan memang agama Islam merupakan agama yang mayoritas, ya. Sehingga dalam penyebaran atau kita dalam memahami moderasi beragama itu sedikit banyak kalau yang bisa tahu ya memang kita tahu, yang tidak itu bagaimana menyikapinya supaya bisa merata lah sama kita orang Islam, bisa sama-sama memahami moderasi beragama. Tadi saya sampaikan bahwa pilihan untuk mengambil sikap tawasul moderat itu merupakan keuntungan bagi kita, karena ini sudah terbukti di Indonesia ini termasuk negara Islam yang paling aman dari gangguan-gangguan adu domba, ya, dari gangguan-gangguan saling serang. Mungkin kemarin pada saat pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati itu mungkin agak panas, tapi panasnya itu hanya panas isu-isu di media sosial, tidak sampai perang fisik. Kalau kita lihat sekarang coba hampir 90% negara Timur Tengah itu perang karena paham yang berbeda. Kadang-kadang antara Islam sendiri kalau pahamnya mereka beda bisa perang.
Nah di Indonesia ini memang termasuk yang luar biasa gitu ya. Jadi perekat kehidupan sosial di Indonesia ini memang agama yang moderat itu. Coba bayangkan kalau di Indonesia ini memang tidak para ulamanya itu tidak mengikuti pola atau paham atau ajaran yang Islam yang moderat, itu kita sudah setiap hari perang. Karena apa? Karena jumlah agamanya saja sudah paling tidak yang resmi ada 6. Jumlah suku bangsanya ada berapa ratusan suku bangsa. Dan misalnya di Islam sendiri itu kan banyak sekali organisasi keagamaannya. Kalau dulu mungkin bisa disebut dengan jari, ada NU, Muhammadiyah, Persis, ada. Dan sekarang ini sudah banyak. Nah ini kalau misalnya masing-masing aliran, masing-masing paham ini menganut ajarannya ekstremis, setiap hari kita bisa perang antar umat agama Islam sendiri ataupun dengan agama lain atau mungkin dengan suku bangsa yang lain dan seterusnya. Ini bahaya. Jadi kemungkinan di Indonesia ini memang suatu negara yang memiliki suku bangsa berbanyak, aliran-aliran juga berbanyak, sehingga kita memang perlu merawat itu tadi, merawat kehidupan beragama yang penuh toleransi, penuh kedamaian, ketenangan. Selanjutnya untuk kita kan sebagai kan orang yang tahu lah apa itu moderasi beragama, bisa toleransi dengan orang lain atau agama lain. Nah, apakah di kita itu bisa menyampaikan itu lewat apa Pak? Maksudnya misalnya lihat ada dialog antara ormas atau gimana? Ya. Itu domainnya memang gitu. Petikan yang ada kan biasanya cenderung kita punya ormas sana, kita nggak setuju dengan ormas ini. Ya, itu bisa lewat jalur formal, non formal maupun informal. Kalau jalur formalnya itu kan melalui kebijakan negara. Jadi melalui peraturan, undang-undang, misalnya undang-undang tentang pendirian tempat ibadah dan seterusnya, bagaimana mengatur hubungan antar beragama, membuat peraturan-peraturan. Kemudian yang non formal itu ada satu forum yang dibuat oleh MUI namanya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi FKUB itu sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk menyamakan pemahaman, persepsi tentang bagaimana membangun pola hubungan antar umat beragama. Nah, yang informal tadi informal ya, yang non formal kita sebagai bagian dari masyarakat sebisa mungkin sesuai dengan posisi kita. Kita memiliki anggota masyarakat baik di RT, RW, misalnya ada organisasi kepemudaan, anak taruna, IKK atau yang lain, atau organisasi seperti itu, atau organisasi kemasyarakatan, keagamaan, organisasi sosial, misalnya. Nah, kita dimanapun berada itu memang harus memerankan diri untuk menebar ajaran Islam yang damai, ajaran Islam yang mengenalkan penuh toleransi. Dan
dan tadi itu sudah saya sebut yang sekarang ini memang di era sekarang ini memang yang lebih efektif memang melalui media-media sosial yang harus dikembangkan. Ya, saya rasa materi ini cukup Pak. Dan untuk teman-teman saya rasa sudah tahu semua ya tentang apa itu moderasi beragama, yang mana kita sendiri sebagai umat Islam itu harus punya ya gambaran lah sebagai umat yang dapat bertoleransi terhadap agama lain, sesama manusia, sama suku dan lain-lain. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama. Saya rasa saya cukupkan sekian untuk acara wawancara pada malam hari ini. Karena kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.